Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan berkat yang Kau limpahkan kepada kami semua. Engkau memanggil dan memilih kami sesuai dengan nama, karakter, sifat, bakat, dan talenta, dan Engkau menyempurnakan semua itu demi hadirnya kerajaan-Mu dalam Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 10 ayat 1-7. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini mewartakan kepada kita Yesus yang memanggil, memilih, dan mengutus 12 murid yang disebut rasul. Inilah landasan bagi gereja kita. Gereja Katolik Roma dengan setia menghayati bahwa 12 rasul inilah yang menjadi kolegium kerasulan. Maka disebut dengan Gereja Katolik melanjutkan tradisi rasuli atau tradisi apostolik. Apostle itu rasul, the apostles itu berarti rasul-rasul. 12 rasul dipilih oleh Yesus menjadi fondasi keberadaan kita sebagai umat beriman. Maka kalau kita mau mengimani Yesus dengan setia, dengan sungguh-sungguh, tradisi rasuli ini tidak bisa diabaikan. Tradisi rasuli yang merupakan landasan hidup beriman kita, tolok ukur iman rasuli. Maka syahadat kita itu ada 12 item yang merupakan landasan untuk iman, harapan, dan kasih kita kepada Kristus dan kepada sesama. Kan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil pada hari ini dikatakan Yesus mengutus para rasul untuk memberikan daya dan aura positif, mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Semua itu adalah daya-daya positif yang merupakan bagian dari tanggung jawab rasuli.
maka kehidupan yang didasarkan pada iman rasuli juga mestinya berdaya positif, mengusir kejahatan, menyembuhkan sakit penyakit dan segala kelemahan, memberikan daya topang, menopang, mendukung, dan kemudian membawa keselamatan yang merupakan kerajaan surga. Kalau dikatakan kerajaan surga sudah dekat, itu tidak sama dengan orang-orang yang sering bilang kiamat sudah dekat dan seterusnya. Tidak, semua itu hanya diketahui oleh Allah Bapa. Hanya Bapa yang tahu kapan kiamat akan datang. Tetapi kerajaan surga memang sudah dekat dengan kita melalui inkarnasi Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia karena kasih Allah yang begitu besar bagi kita, membuat kasih itu hadir, kerajaan Allah itu dekat dengan kita. Peristiwa inilah yang diwartakan oleh Kristus dan Kristus mengutus para rasul untuk ambil bagian di dalam tugas perutusan itu, mewartakan juga kepada semua orang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada hari-hari ini kita juga dipanggil untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat kalau kuasa-kuasa kejahatan itu juga disingkirkan, sakit penyakit disembuhkan, segala kelemahan dilenyapkan. Kejahatan-kejahatan yang hari-hari ini muncul dalam kehidupan kita adalah kejahatan kemanusiaan, kejahatan lingkungan hidup. Orang begitu serakah rakus sehingga merusak lingkungan ini, dan akibatnya manusia yang harus menanggung akibat dari kerusakan lingkungan itu, terutama generasi sekarang dan generasi masa mendatang yang harus menanggung akibat-akibat perubahan cuaca, pemanasan global, krisis lingkungan yang terus melanda kehidupan kita. Kejahatan itu yang harus dilawan, dan dengan penuh syukur kita sembuhkan sakit penyakit yang menghancurkan alam semesta ini. Itulah kelemahan-kelemahan yang saat ini sering diabaikan, dan kemudian kita tidak fokus untuk merawat lingkungan ini. Suatu peradaban ekologis yang dibutuhkan saat ini dan di masa mendatang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk selalu dengan penuh syukur dan rendah hati, seraya memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita, merawat bumi, rumah kita bersama. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.